Junaidi SS SPD MSI agar acara kami ini nantinya berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi baru. Sistem perkuliahan yang kita bangun adalah sistem daring, meskipun juga nanti ada beberapa yang kita berusaha nggak bersetatap muka. Kalau kalian menjadi mahasiswa dan berproses di akademi, Pertama 2020 sukses! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semangat ya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Adik-adik, kalau ngisi jam segini nih antara kenyang dan lapar nih bergabung ya. Materi demi materi sudah disampaikan, jadi semakin terujung semakin habis nih mau ini sampaikan ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini kita masih banyak diberikan nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir berkumpul di aula yang berbahagia ini. Tidak lupa pula, marilah kita menghadirkan salawat berdekatkan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat yamin akhir kelak, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ketua prodi Perbankan Syariah, Pendidikan Agama Islam, PIAUD, Ahwalus Syahsiyah dan Muamalah ya, yang mana tadi beberapa dari rekan saya sudah menyampaikan ya, jadi itu tolong dicatat ya, karena mereka tuh menyampaikan berdasarkan pengalaman beliau. Saya yakin dan percaya bahwasannya orang-orang yang menyekolahkan kalian di sini mempunyai tujuan yang sama. Apa itu? Tujuannya agar kalian itu bisa lebih baik daripada mereka. Ya, ingat itu ya. Saya di sini berdiri di sini itu bukan dari latar belakang orang kaya, ya. Ayah saya itu dulu supir, ya. Emak saya itu dulu buruh cuci, ya. Jadi tukang cuci mama saya, ya. Tapi apa yang membuat saya seperti ini? Setiap saya sekolah, ya, mau di pesantren, ya, mau di S1, S2, yang saya ingat itu adalah keringat orang tua saya. Itulah menjadi motivasi saya sehingga saya dapat berdiri di depan kalian ini. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Mungkin ini pesan dari saya ya. Yang pertama adalah man arafa bu'das safari ista'adda. Ya. Artinya barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka bersiaplah. Insya Allah kalian akan melewati studi di sini selama 1 sampai 4 tahun ya. Itu bukan suatu waktu yang cepat, suatu waktu yang lama ya. Jadi mulai dari sekaranglah kalian mempersiapkan segala sesuatunya guna mencapai tujuan apa yang menjadi pilihan kalian nanti. Jadi rencanakan dari sekarang yang matang
sehingga kalian bisa memperoleh tujuan yang apa yang kalian impikan. Nah, persiapkan nih dari belajar ya. Dan belajar itu seperti mana tadi saya sampaikan Bu Rabina tadi, tidak hanya dalam kelas, tapi juga ada di luar kelas ya. Nah, belajar di luar kelas itu banyak ya. Jadi belajar di luar kelas ini bisa membangun ya komunikasi kalian, bisa mencari jaringan kalian bertambah ya. Jadi jangan berharap ya, seperti Pak Arja tadi bilang, saya ingin meluruskan ya, jangan berharap dengan selembar kertas kalian itu kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Sekarang ini harus kita punya namanya soft skill ya. Apa itu? Keahlian di luar dari bidang kita ya. Tak jarang orang sukses itu yang lari dari jalurnya. Dia mempunyai skill yang lain. Contohnya ya, Tompi itu penyanyi apa dokter aslinya? Dokter ya kan, tapi bisa menjadi penyanyi. Dia punya soft skill. Nah, soft skill ini yang kalian harus bangun selain belajar di dalam kelas ya. Bayangkan saja, misalkan ya, jurusan misalnya ekonom ataupun perbankan ya, yang cita-cita awalnya profil lulusannya adalah kerja di bank misalnya ya. Coba Anda bayangkan, satu kelas itu ada 50 orang, berarti ada 1:49 orang yang ingin menduduki satu posisi di perbankan misalnya. Apakah mungkin? Mungkin, tapi peluangnya kecil ya. Kalau tidak Anda punya soft skill, maka Anda akan kurang bermanfaat ijazahnya. Jadi soft skill itu adalah penunjang ijazah ya. Perlu Anda perhatikan itu. Yang kedua, setelah Anda membentuk rencana, apa yang kedua? Mansaro ala darbi wasola. Jadi orang yang berjalan pada jalurnya, insya Allah akan tercapai ya. Misalkan ya, rumah Anda di mana nih? Paling jauh di mana? Brandan, Anda Brandan? Ada, misalnya nih, dari kota saya ya, kota Medan ya. Misalnya saya dari Amplas, ingin ke kota Binjai, tapi naik mobil Raja Wali, nyampe nggak ke Binjai? Nggak sampai, karena mobil Raja Wali itu ke tepi. Nah, Anda dalam mencapai tujuan Anda itu perlu namanya jalur ya. Jalurnya adalah melalui perkuliahan salah satunya ya. Jadi insya Allah ketika Anda sudah kuliah ya, Anda akan mempercepat capaian Anda ya. Jadi ingat ya, sekali lagi, kuliah itu bukan cari kerja, tapi kuliah itu mencari ilmu untuk mempercepat proses pencapaian tujuan Anda ya. Ingat itu ya. Jadi kuliah itu bukan cari kerja, karena kalau cari kerja nggak usah kuliah pun bisa kerja, tapi asal kerja. Nah, jadi di sini Anda mencari ilmu. Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang menginginkan dunia maka tuntutlah ilmu. Barang siapa mencari akhirat maka tuntutlah ilmu. Barang siapa yang mau keduanya maka tuntutlah ilmu. Jadi Anda di sini akan mendapatkan dua kesuksesan, dunia dan akhirat. Jadi kalau kita sudah berjalan di jalurnya, apa langkah selanjutnya? Wa mal ladzatu illa ba'dat ta'bi. Ya, pesan yang ketiga adalah wa mal ladzatu illa ba'dat ta'bi. Jadi tidak ada kesuksesan tanpa proses susah payah dulu ya. Mungkin bapak-bapak tadi sudah menceritakan, agak hoyong juga tadi saya, umbang sana umbang sini ya. Tapi proses yang saya lewat itu sangat keras ya. Pernah nggak kalian kerja sampai jam 2 malam? Nggak pernah kan? Saya itu dulu sambil kuliah sambil ngajar ngaji, sampai jam 2 malam saya ngajar ngaji, naik sepeda. Satu hari bisa 18 tempat saya lalui.
Nah, itulah yang saya cari untuk menopang kehidupan kuliah saya. Jadi banyak orang sekarang itu nengok sukses ketika sudah sukses, tapi jarang yang melihat proses. Jadi ingin sukses jangan banyak protes, ya. Yang terakhir, ya, pesan dari saya, setelah sukses kita lewatin, maka manjadda wajada. Pesan terakhir dari saya adalah manjadda wajada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat, ya. Man yazra yahsud. Jadi barang yang siapa menanam pasti akan menuai. Jadi ketika Anda sudah belajar dengan sungguh-sungguh, ya, insya Allah, ya, itu kesuksesan akan semakin dekat. Mungkin ini saja dari saya, karena masih ada lagi beberapa narasumber yang akan menyampaikan pesan dan kesannya, ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.